Hai adik-adik, kembali lagi di pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai bilangan berpangkat. Lalu, untuk video kali ini, saya fokuskan untuk bilangan bentuk akar. Sebelumnya, kalian tidak ada yang bingung kan mengenai definisi akar itu sendiri, bagaimana penyebutannya ataupun penulisannya. Ya, jadi suatu bilangan misalnya akar pangkat dari 9 seperti ini. Ini disebut sebagai akar, sebenarnya ini maksudnya adalah akar pangkat 2 dari 9. Dengan perjanjian internasional apabila ada akar pangkat 2, tidak perlu dituliskan duanya. Kalian cukup menuliskan seperti ini saja. Dibaca akar dari 9. Namun apabila akar pangkatnya di sini lebih dari 2, dari angka 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, maka kalian harus wajib menuliskannya di depan ini. Oke? Seperti misalnya akar pangkat 3 dari 8. Atau akar pangkat 4 dari 64. Untuk akar pangkat yang lebih dari 2, itu kalian wajib untuk menuliskannya. Oke? Ya, itu hanya sekedar pengantar saja. Kita masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat-sifat dari bilangan bentuk akar maksud saya ya. Oke, yang pertama misalkan ada suatu bilangan real A, akar B, kemudian kita jumlahkan atau dikurangkan dengan suatu bilangan real A, akar C, seperti itu. Karena koefisiennya sama-sama A, kita dapat tuliskan A-nya sekali. Dengan catatan kita kalikan dengan akar B yang dijumlahkan atau dikurangkan dengan akar C. Jadi A-nya sama kan? Di sini A, di sini A. Berarti kita tuliskan koefisiennya sekali dan kita kalikan dengan akar-akarnya, baik itu operasinya penjumlahan ataupun pengurangan, disesuaikan. Baik, selanjutnya sifat perkaliannya. Andaikan A akar B dikalikan dengan B akar D seperti itu. Ini koefisiennya berbeda kan, A dengan B. Kita kalikan dulu koefisiennya di depan. Kemudian akar-akarnya kita bisa jadikan satu rumah akar dengan B kali D di dalamnya. Seperti itu. Oke, yang nomor 3. Andaikan ada suatu bilangan A akar B dibagi B akar D seperti ini, maka pembagian koefisiennya bisa kita tuliskan dulu, lalu rumah akarnya kita bisa tuliskan sekali dengan di dalamnya B dibagi D, seperti ini. Lalu yang keempat, andaikan ada suatu akar, sini depannya adalah penjumlahan dari A tambah B. Kemudian di sini dijumlahkan atau dikurangkan dengan satu bilangan 2 kali dari akar A dengan B. A perkalian A dengan B seperti ini.
Kelihatannya ribet ya. Nanti saya akan kasih contoh soalnya. Maka ini menjadi sederhananya akar dari A dijumlahkan atau dikurangkan dengan akar B. Tergantung dari operasinya di sini. Jadi polanya di depannya adalah penjumlahan antara A dengan B. Kemudian di belakang yang di dalam akarnya lagi di sini adalah perkalian A dengan B. Seperti ini menjadinya. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya, supaya lebih mudah Anda memahami. Untuk sifat bilangan bentuk akar yang pertama, contohnya misalkan di sini ada 2 akar 3 dijumlahkan dengan 2 akar 5, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 di sini dengan koefisien 2 di sini cukup dituliskan sekali saja, baru dikalikan dengan akar 3 yang dijumlahkan dengan akar 5. Apabila di sini operasinya pengurangan, berarti di sini juga dikurangkan. Sesederhana itu. Oke, mudah bukan? Ya, selanjutnya yang contoh kedua, sifat yang kedua. Saya di sini kita punya bilangan 3 akar 2 dikalikan dengan 5 akar 6. Berarti koefisien yang di depannya kita bisa kalikan dulu, 3-nya kita kali dengan 5. Supaya lebih mudah ya, bukan seperti 3,5. Jadi saya tuliskan dengan kurung seperti ini. Kemudian akarnya kita tuliskan sekali. Rumah akarnya dengan di dalamnya kita kalikan 2-nya dengan 6. Jadi sederhananya 15 akar 12 seperti ini. Nah, akar 12 ini lagi-lagi di dalamnya kan masih angka yang besar. Hati-hati kalau ketemu akar pangkat yang di dalamnya di sini angkanya relatif besar ya. Jangan-jangan bilangan yang ini punya faktor bilangan kuadrat juga. Kita analisis dulu 12 itu punya faktor apa saja sih? Coba kalian sebutkan. Jadi 12 itu selain bisa dibentuk dari 12 kali 1, 3 kali 4, 6 kali 2. Pilihlah di antara faktor-faktor itu yang ada unsur bilangan kuadratnya. Maksudnya apa sih bilangan kuadrat itu? Yang termasuk bilangan kuadrat adalah hasil dari bilangan yang berpangkat 2. Misalnya 1 kuadrat atau 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Jadi bilangan 12 itu kita pilih faktornya yaitu 3 kali 4 karena 4 ini termasuk bilangan kuadrat ya. Jadi 3 kali 4 bisa kita bentuk menjadi 3 kali 2 pangkat 2. Sedemikian sehingga 12-nya di sini bisa kita pecah menjadi 4 kali 3. Nah, 4-nya ini kan bilangan kuadrat. Akar pangkat 4 bisa keluar dari rumah akar yaitu 15 kali 2. Seperti itu ya. 4-nya bisa keluar dari bentuk akar. Jadi keluarnya itu menjadi 2. Dan yang masih tinggal di dalam bentuk akar adalah 3. Jadi kita sederhanakan dulu menjadi 15 kali 2-nya menjadi 30.
Akar 3-nya karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya didempetkan saja seperti ini. Tetap dikalikan dengan akar 3. 30 akar 3. Seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk contoh sifat yang ketiga, yaitu sifat pembagian ya. Kita bisa ambil contoh yang nomor 2 tadi. 3 akar 2 dibagi 5 akar 6. Sederhananya kita bisa tuliskan koefisiennya dulu dengan bentuk pembagian seperti ini. Kemudian yang ada di dalam bentuk akarnya kita tuliskan sekali dalam satu rumah akar yang sama, 2/6. Nah, ini kebetulan angka 2 dan 6 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3/5 akar 1/3. Boleh saja. Ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Baik, saya carikan dulu soal yang sesuai. Oke, misalnya di sini ada akar 14. Akar 14 dijumlahkan dengan akar 180. Jadi di dalam akar ada akar lagi. Bagaimana menyederhanakannya? Kita gunakan sifat nomor 4, Dek. Jadi soalnya ini sudah dirancang sedemikian sehingga bisa dibentuk menjadi sintak yang seperti ini. Jadi kita analisis dulu. 14 ini bisa dipecah menjadi penjumlahan bilangan apa dan apa. Kemudian 180 ini kita bisa pecah dengan perkalian 4 dulu. Kenapa perkalian 4? Agar nanti di luar akarnya ini bisa keluar koefisiennya menjadi 2 di sini, di depan akar. Karena sifatnya seperti ini ya. Plus minus 2 kalinya akar dari perkalian A dengan B. Jadi pelan-pelan 180 ini kita pecah dulu menjadi perkalian 4. 14-nya kita biarkan dulu. Di sini jumlah dengan 180 itu bisa kita pecah menjadi perkalian 4 dikali berapa? 4 dikali berapa? 45 ya. 4 dikali 45 sama dengan 180. Nah, triknya, kenapa saya harus bawa dia ke perkalian 4? Agar 4 ini nanti bisa keluar dari bentuk akar. Akar pangkat 4 itu kan 2. Jadi, kita bisa tuliskan 14 tambah 2 kalinya akar dari 45. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, lebih mudah kita memecahnya menjadi penjumlahan dan perkalian dari bilangan yang sama pasangannya. Oke, saya lanjut di kertas ini ya. Tadi kita dapatkan akar 14 dijumlahkan dengan 2 kalinya akar 45. Kita cari 14 ini bisa dipecah menjadi penjumlahan bilangan apa, dan 45 ini bisa dipecah menjadi perkalian bilangan apa dan apa. Ayo, coba dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi benar ya, 45 ini bukankah bisa kita pecah menjadi 5 dikali dengan 9? Sedangkan 14 ini bisa kita pecah menjadi 5 dijumlahkan dengan 9. Nah, setelah kalian menemukan pasangan yang sama dengan operasi yang berbeda, di sini jumlah, di sini perkalian, maka kita bisa sederhanakan menjadi 5 tambah 9 dijumlahkan dengan
2 kalinya akar dari 5 kali 9. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Dengan catatan akar 5 dijumlahkan dengan akar 9. Kebetulan di sini akar 9-nya bisa kita sederhanakan menjadi 5 tambah 3. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Apabila di sini penjumlahan, operasinya masih gampang ya. Kalau operasinya di sini pengurangan, gunakan bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Jadi, sintaknya di sini catatan A dengan B-nya, A-nya lebih dari B. Seperti itu. Oke, sekian dulu video pembelajaran mengenai bentuk akar. Mohon maaf banyak gangguan ya. Tapi saya harap kalian bisa mengerti sifat-sifat bilangan bentuk akar dan contohnya. Terima kasih.